Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Nisa Fakhriatul Islamiyah. Hari ini saya akan membahas mengenai kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan di Finlandia. Yuk disimak. Oke, sebelum memasuki materi inti, kita harus mengetahui dulu ya, apa sih pentingnya pendidikan dalam peran di hidup kita. Nah, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Apalagi di zaman globalisasi ini, di mana generasi muda dituntut untuk memiliki pengetahuan serta kemampuan yang luas. Untuk melahirkan generasi yang berkualitas, tentunya tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh setiap negara. Karena setiap negara tentunya memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, di mana menurutnya paling cocok untuk diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia pastinya juga berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan di negara lain. Namun, tidak menutup kemungkinan juga jika ada sistem pendidikan Indonesia yang memiliki kesamaan dengan beberapa negara lainnya. Indonesia. Teman-teman sudah tahu belum bagaimana sejarah mengenai kurikulum di Indonesia? Nah, sedikit cerita, perjalanan panjang sejarah sistem pendidikan di Indonesia telah dibuktikan dengan terjadinya pergantian kurikulum pendidikan nasional. Dalam rentang waktu 74 tahun, semenjak tahun 1947, Indonesia terhitung sudah 11 kali melakukan pergantian. Pergantian ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan setiap generasi. Kondisi pendidikan seperti ini tentunya menjadi sebuah catatan besar bagi semua elemen bangsa untuk dapat menemukan formulasi yang tepat dan sesuai karakter anak bangsa. Nah, kita sekarang memasuki materi inti ya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan mengenai kurikulum di Indonesia dan juga di luar negeri, terutama di Finlandia. Yang pertama, dalam sistem pembelajarannya. Nah, di Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang mencolok dalam sistem pembelajaran yang diterapkan, seperti halnya dalam menetapkan pendidikan usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik anak, namun di Indonesia lebih menekankan kepada belajar, membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Namun, di luar negeri, terutama di Finlandia, pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Lanjut, perbedaan yang kedua itu mengenai waktu belajar. Di Indonesia sangatlah padat dalam waktu yang lama. Diketahui bersama bahwa siang hari pun mayoritas pelajar Indonesia menghabiskan waktunya untuk belajar. Jika ditotal, hari efektif sekolah di Indonesia itu mencapai 230 hari per tahun. Sedangkan di luar negeri, terutama Finlandia, melakukan belajar di kelas hanya sekitar 30-40% saja, dan selebihnya dihabiskan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Jika kita hitung, terlihat hari efektif sekolah di Finlandia hanya sebanyak 190 hari per tahun. Perbedaan berikutnya yaitu yang ketiga mengenai mata pelajaran. Untuk di luar negeri atau Finlandia ini mereka menentukan mata pelajaran sesuai kebutuhan peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah lokal, sekolah, dan bahkan orang tua dapat ikut serta menyusun kurikulum pendidikan dan tujuannya. Dan di Indonesia itu juga memuat beberapa mata pelajaran dan lebih banyak, yaitu bahasa, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan jasmani, dan olahraga. Belum juga keterampilan atau kejuruan, seni dan budaya serta muatan lokal. Wah, banyak sekali ya di Indonesia. Makanya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibanding negara lain. Perbedaan yang keempat mengenai evaluasi. Cara evaluasi di Indonesia itu terfokus kepada sistem penilaian yang terstruktur, seperti ulangan harian, ujian pertengahan semester, atau penilaian akhir semester, pembagian rapot, dan pemberian beban tugas kepada peserta didik hampir setiap hari.
Namun untuk di luar negeri, terutama di Finlandia, sebuah pencapaian pembelajaran akan diketahui melalui kegiatan matrikulasi yang diadakan sebelum memasuki perguruan tinggi. Siswa membuat sendiri kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran dan dibantu orang tuanya. Perbedaan yang keenam mengenai ranking. Di Indonesia, sistem pendidikannya masih diwarnai dengan banyaknya kompetisi. Ada sistem tinggal kelas, tapi alhamdulillah sepertinya sudah tidak lagi ya. Namun masih ada sistem perankingan. Dan untuk di Finlandia, di sana tidak ada ranking-rankingan. Mereka mengedepankan prinsip kesetaraan, tidak ada sistem tinggal kelas ataupun perankingan. Nah, itulah beberapa perbedaan kurikulum di Indonesia dan juga di luar negeri, terutama yang kita bahas ini adalah negara Finlandia. Semoga saja untuk kedepannya Indonesia bisa lebih baik lagi ya dalam hal kurikulum ini, guna untuk meningkatkan prestasi generasi-generasi muda berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.